Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam pengembangan ibu kota Nusantara. Presiden Jokowi menyatakan bahwa semua bangunan yang dibangun di IKN harus merupakan green building dengan lingkungan yang hijau. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Presiden Jokowi menyatakan bahwa semua bangunan yang dibangun di IKN harus merupakan green building dengan lingkungan yang hijau. Dalam upaya mendukung penghijauan di IKN, Presiden juga melakukan penanaman pohon di beberapa lokasi termasuk area sumbu kebangsaan dan lokasi rehabilitasi hutan dan lahan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Jadi kan konsep Nusantara ini kan Forest City, artinya kawasan ini harus hijau, lingkungan di sini juga harus hijau. Dan yang terakhir, gedungnya juga harus gedung-gedung yang hijau, green building. Sehingga ini mulai, karena pas musim hujan sudah mulai turun, kita mulai menanam kalau di lingkungan istana tadi adalah tanaman-tanaman yang berkaitan dengan estetika. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menerapkan prinsip bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas pada proyek pembangunan gedung pemerintahan di IKN. Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur hijau di Indonesia yang penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan biokapasitas. IKN Nusantara yang direncanakan dibangun secara bertahap hingga 2045 dengan konsep Future Smart Forest City of Indonesia menjadi bukti komitmen Indonesia untuk menciptakan kota pintar, modern, berkelanjutan, dan bertaraf internasional. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IKN Nusantara terapkan green building modern. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Agus Gunawan, beliau adalah Direktur Transformasi Hijau Otoritas IKN. Ya, halo, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Ya, selamat pagi, salam sehat bagi semua. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Agus. Sebelum membahas lebih jauh, bagaimana Anda update terlebih dahulu nih, seperti apa sih progres dari pembangunan di kawasan IKN Nusantara? Silakan. Ya, terima kasih. Untuk pembangunan di IKN sendiri pada saat ini sudah mencapai prosentasenya di atas angka 60% dan juga sudah dilakukan 3 kali groundbreaking oleh Presiden. Mungkin dapat saya sampaikan bahwa pada kegiatan groundbreaking yang pertama pada saat itu Presiden sudah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group, kemudian pembangunan beberapa mall, kantor, dan hotel, kemudian juga lapangan untuk latihan PSSI juga sudah dibangun di tahap groundbreaking tahap pertama. Kemudian yang di tahap kedua juga sudah dilakukan juga, kalau tadi tahap pertama di sekitar bulan September, maka yang kedua itu di bulan November itu dilakukan groundbreaking untuk pembangunan bandara VVIP di IKN, kemudian Suaka Orangutan, kemudian sekolah GIS seperti yang ada di Jakarta. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya solar farm di IKN sebesar 50 MW dan itu nantinya akan menjadi pasokan energi terbarukan yang utama di IKN, kemudian juga beberapa fasilitas pendidikan lainnya. Dan yang terakhir kemarin di sekitar tanggal 20-21 Desember dilakukan groundbreaking yang ketiga oleh Bapak Presiden, meliputi seperti Pakubuwono, kemudian hotel yang membangun Hotel Nusantara, kemudian Kodim, Polres, dan juga peluncuran transportasi ramah lingkungan oleh Bluebird Group
Jadi ini adalah beberapa upaya yang dilakukan dalam progres percepatan pembangunan di Nusantara, meliputi juga penerbitan beberapa regulasi kebijakan yang itu nanti dengan adanya kebijakan dan regulasi ini akan melengkapi pembangunan di IKN. Demikian. Baik, itu dia ya Pak Agus sudah disampaikan. Jadi ada 3 kali groundbreaking begitu yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Berarti cukup dan rencana besar juga. Gimana Pak? Nanti rencananya di bulan Januari 2024 nanti groundbreaking yang keempat. Oke, 2 Januari ya Pak ya, tahun depan ya. Baik. Awal pertengahan bulan Januari. Oke, itu udah pertengahan Januari 2024 akan ada groundbreaking yang keempat. Ini luar biasa sekali, berarti sekarang sudah 60% untuk pembangunan infrastruktur di ibu kota baru Nusantara. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo begitu. IKN Nusantara menerapkan green building modern dalam proses pembangunannya. Nah, bisa Anda jelaskan konsep dari green building ini yang seperti apa sih? Apakah dari awal pembangunannya, kemudian pada saat penggunaannya menggunakan energi terbarukan atau seperti apa nih? Baik, terima kasih. Sebetulnya untuk green building yang nanti diterapkan di Ibu Kota Nusantara ataupun yang saat ini sedang dibangun oleh Kementerian PUPR terhadap beberapa gedung dan bangunan yang ada di sana menggunakan apa yang sudah ditetapkan di dalam peraturan Kementerian PUPR. Kemudian pembangunan di IKN tentu saja mengikuti rencana induk sebagaimana di dalam Perpres 63 tahun 2022, di mana prinsip dasar pengembangan kawasan di Ibu Kota Nusantara ini memadukan 3 konsep pembangunan perkotaan, yaitu Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan atau forest city, kemudian juga Spons City atau kota spons, dan juga kota cerdas atau smart city. Jadi ini adalah konsep dari pembangunan di IKN. Kemudian bangunan cerdas yang ada di IKN juga nantinya akan menerapkan beberapa konsep smart building, di mana itu menjadi bentuk dari pembangunan gedung-gedung yang ada di IKN. Tetapi prinsip-prinsipnya untuk green building kita mengikuti apa yang ada di dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Jadi tetap beberapa prinsip di mana untuk green building itu menggunakan energi terbarukan, kemudian pengurangan timbulan sampah, kemudian memanfaatkan sumber daya yang seoptimal mungkin. Ini kami menggunakan apa yang ada di Permen itu juga. Selain itu tadi ya, smart building yang kami bangun di IKN juga akan diterapkan. Baik, lantas tantangan seperti apa saja yang masih dihadapi oleh, ya kita tahu teman-teman yang di sana yang sedang membangun infrastruktur begitu untuk menunjang kawasan ramah lingkungan dan termasuk juga green building tadi ini Pak? Iya, sebetulnya tantangannya lebih kepada karena penerapan baik itu green building maupun smart building itu karena belum seluruh investor yang akan membangun di IKN itu siap untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Karena bagaimanapun dengan menjalankan prinsip tersebut mereka harus menggunakan inovasi dan teknologi yang terbarukan, yang paling baru. Kemudian biayanya memang menjadi lebih tinggi. Kemudian material bangunannya juga kemudian harus menggunakan material dengan carbon footprint yang rendah. Nah, ini adalah beberapa tantangan yang memang harus dihadapi. Kalau dari segi kepandaiannya, kita bangsa Indonesia alhamdulillah mempunyai ahli-ahli di dalam bangunan ekspor di bangunan banyak ya. Tapi lebih kepada itu tadi, tantangannya lebih kepada karena ini teknologi yang terkini ya, harus menggunakan teknologi terkini dan memang otomatis menjadi lebih mahal.
Baik. Nah, tujuan akhir dari diterapkannya tadi ada smart city, kemudian green city dan green building juga yang sudah diterapkan. Ini apa yang ingin dicapai? Tapi tahan dulu Hmm. jawabannya Pak Agus. Kita akan jeda sebentar. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Agus Gunawan, Direktur Transformasi Hijau OIKN. Baik. Pak Agus, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sempat tertunda. Tujuan akhir dari akhirnya juga diterapkannya prinsip-prinsip. Ada green building, kemudian smart city. Sebenarnya apa begitu outputnya? Silakan. Iya, tujuannya sebetulnya lebih kepada bahwa gedung-gedung yang ada di IKN itu harus mempunyai fungsi yang optimal. Jadi harus mempunyai fungsi yang optimal dan menjadi tempat untuk yang misalnya itu adalah kantor, maka untuk tempat bekerja yang baik dan menyehatkan kondisinya bagi seluruh pekerja yang ada di sana. Kemudian apabila untuk rumah susun ASN untuk tempat tinggal juga menjadi tempat yang baik untuk ditinggali. Itu sebabnya maka penerapan bangunan cerdas ataupun green building di IKN ini memang karena untuk mendukung visi ibu kota Nusantara sebagai kota dunia untuk semua, di mana Nusantara sebagai livable city dan lovable city, maka memang harus pembangunannya ataupun kehidupannya di sana harus berkelanjutan. Dan tentu saja dengan kalau kita berkata tentang berkelanjutan, maka harus ada unsur di mana kita melakukan kesinambungan di sektor energi, kemudian sumber daya air, pengelolaan limbah padat ataupun limbah cair yang mungkin dihasilkan. Kita harus bisa hidup dengan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada di sana, kemudian circular ekonomi, ekonomi hijau, pariwisata berkelanjutan, keamanan dan teknologi, dan hal-hal yang ini semua akan mendukung Nusantara sebagai kota dunia. Dan tentu saja pasti ada manfaatnya juga dari pelaksanaan itu, karena nantinya ada manfaat dari segi ekonomi dan teknologi. Ekonominya karena bisa kemudian mempromosikan ekonomi hijau di Nusantara, dan juga teknologinya adalah beberapa penerapan teknologi yang lebih maju dan terkini di Nusantara. Demikian. Baik. Dan itu termasuk keunggulan ya yang diterapkannya green building modern di wilayah IKN. Nah, lantas bagaimana nanti pada saat realisasinya, implementasinya bagi masyarakat, bagi pemerintah sendiri pada saat green building ini benar-benar diterapkan di seluruh bangunan yang ada di IKN, Pak? Ya, karena dengan penerapan green building dan juga smart building di IKN, maka memberikan keunggulan bahwa dari pengelolaan gedung di IKN itu ada memungkinkan efisiensi energi, kemudian kenyamanan tinggal yang lebih tinggi, keamanan yang lebih besar, dan setiap fitur dalam bangunan cerdas akan memenuhi persyaratan dan spesifikasi fungsionalnya, dan itu akan memberikan dampak yang baik. Kemudian juga akan terjadi penurunan emisi gas rumah kaca dari pelaksanaan pengelolaan bangunan gedung di IKN. Karena mungkin bagi para penggiat di bidang bangunan memahami bahwa 39% emisi gas rumah kaca ini kalau di kota seperti Jakarta mungkin energi dan pengelolaan gedung ini menjadi penyumbang terbesar. Jadi dia sebesar 39%. Dan seperti di IKN nanti sampai dengan 2045 bangunan yang ada di sana pasti akan menjadi lebih banyak lagi, sehingga penggunaan energinya lebih banyak, penggunaan airnya juga menjadi lebih banyak, dan itulah dari situ kalau dilakukan pengelolaan dengan baik, penerapan green building dan smart building, maka itu bisa menekan emisi gas rumah kacanya.
Baik. Dengan upaya tersebut dan apalagi dengan efisiensi energi dan konservasi energi, maka ada kesempatan untuk carbon offset. Iya, Itu iya. dan itu yang utama. Di IKN ada kesempatan untuk carbon offset dari penggunaan energi yang renewable energy, kemudian juga dapat dihitung reduksi emisinya seberapa besar, dan kemudian Iya, iya. kita bisa dekarbonisasi dan kemudian kita masuk ke dalam ekonomi bebas karbon di IKN. Ya, berarti dari awal memang sudah direncanakan di ibu kota baru Nusantara ini memang benar-benar akan sangat pro terhadap lingkungan, begitu pemanfaatan dari energi terbarukan, termasuk juga emisi gas rumah kacanya begitu yang dihasilkan ya dari selama proses pembangunan dan juga pada saat operasional. Nah, lantas bicara mengenai nilai investasi, nah ini mungkin bisa disampaikan berapa sih total nilai investasi yang dibutuhkan nih Pak Agus dalam menerapkan green building ini? Iya, sebetulnya kami sudah saat ini sedang melakukan penghitungan ya untuk paket investasi untuk pembangunan penerapan dari beberapa komponen dari smart building, kemudian smart city itu kami sedang memecah-mecah per komponen berapa besaran investasinya, kami sedang menghitung dan mohon maaf ini hitungannya memang belum selesai. Tetapi setidaknya dari tiga kali groundbreaking yang dilakukan oleh Presiden, maka nilai investasinya sendiri sudah mencapai sekitar 42 triliun. Berarti di sana karena ini nanti kan beberapa gedung yang dibangun di sana semuanya akan menerapkan bangunan cerdas, bangunan hijau, maka ya sama saja itu berarti nilai investasinya ya sebesar itu juga, karena itu nanti semua gedung yang ada di sana memang diterapkannya semacam itu. Gitu. Yes. Misalnya ini kemarin di groundbreaking yang ketiga itu kan ada Balikpapan Superblok ya, mereka berinvestasi sebesar 3 triliun di IKN untuk membangun Superblok. Nah itu bangunannya mereka nanti adalah bangunan green building dan smart building juga. Baik, nah lantas bangunan-bangunan apa saja yang telah dibangun tapi sudah menerapkan konsep dari green building ini nih Bagus? Tapi tahan lagi jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Bagus Gunawan, kita akan lanjutkan kembali perbincangan yang tertunda terkait dengan bangunan-bangunan apa saja ataupun yang sedang proses dibangun begitu, yang sudah menerapkan konsep dari green building ini Pak Agus. Silakan disampaikan. Iya, jadi semua bangunan yang dibangun di IKN akan menerapkan green building dan smart building. Oke. Mungkin kalau bangunan yang saat ini sedang dibangun adalah Istana Presiden, itu jelas ya. Istana Presiden pasti menerapkan green building dan smart building. Kemudian juga kantor kementerian yang saat ini sedang dibangun adalah 4 kantor Kemenko. Itu mereka juga dengan menerapkan sistem green building, smart building, juga kantor lembaga negara, kemudian hotel, ada Hotel Nusantara, ini juga, kemudian rumah sakit juga harus menerapkan, dan fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya juga nanti rusun bagi ASN juga menerapkan smart building, karena ini sudah menjadi kewajiban di IKN untuk penerapan smart building. Dan ada keuntungan dari penerapan smart building yang di IKN, karena kami juga menerapkan digitalisasi di IKN, maka transformasi digital ya maksudnya. Okay. Maka di seluruh bangunan yang menerapkan green building dan smart building itu seluruh informasinya akan terekam dengan baik, kemudian data dan informasinya akan dikirimkan secara digital ke common center secara real time, sehingga apabila ada kejadian misalnya penggunaan energi yang tidak efisien, tidak
tidak mengusung efisiensi energi, maka itu akan terinformasikan di command center. Atau penggunaan airnya yang juga tidak memperhitungkan rasio antara jumlah penghuni gedung dengan penggunaan airnya terlalu tinggi misalnya, itu juga akan diinformasikan ke command center. Juga misalnya ada kebocoran air minumnya ya naudzubillah min dzalik ya, misalnya air minumnya terkena material pencemar misalnya, itu juga akan diinformasikan ke command center. Karena nanti kan di IKN itu air minumnya kita dari keran bisa langsung potable water ya, itu yang sedang dibangun oleh Kementerian PUPR, potable water. Itu dia ya, terkait dengan pembangunan infrastrukturnya, bahkan air minumnya saja sudah bagaimana disiapkan begitu untuk siap minum yang mungkin ada di tempat-tempat umum. Nah, bicara mengenai selain bangunan begitu, berikutnya ini terkait dengan transportasi, karena ini yang menjadi operasional pendukung ya kalau kita lihat dengan aktivitas suatu kota begitu. Lantas bagaimana Anda melihat dengan konsep yang diterapkan terkait dengan transportasi di sana? Apakah juga menerapkan green transportation juga atau bagaimana? Oh iya. Karena transportasi selain gedung tadi yang penyumbang emisi di sebuah perkotaan, juga dari sektor transportasi, maka kita juga harus menyiapkan transportasi umum di IKN yang nantinya berbasis listrik dengan menggunakan bus listrik, yang ini juga akan menekan emisi gas rumah kaca di IKN. Dapat kami sampaikan bahwa kendaraan bermotor non-listrik ini dilarang masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan. Sehingga di dalam kawasan inti pusat pemerintahan memang hanya kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Jadi ini yang ada. Selain tentu saja di IKN nantinya akan digunakan sepeda, kemudian mobil listrik, kemudian transportasi umum tadi ya. Kemudian juga ini semua akan mendukung bahwa di IKN ya sebaiknya memang jalan kaki. Jadi ini semua adalah upaya kita untuk bertransformasi di IKN agar baik itu penerapan teknologi, penerapan kebijakan-kebijakan ini akan mendukung IKN sebagai net zero emission city. Nah, kalau kita Carbon Neutral City di 2045. Pak Agus, kalau kita bicara mengenai pembangunan infrastrukturnya saja sudah ada 3 kali groundbreaking begitu. Bahkan akan dilanjutkan groundbreaking yang keempat di pertengahan bulan Januari 2024. Nah, untuk investasi di bidang ataupun di sektor transportasi yang tadi berbasis juga kendaraan listrik ini bagaimana? Apakah juga sudah banyak peminatnya atau bagaimana nih Pak? Oh iya, untuk peminat seperti yang tadi disebutkan, groundbreaking sudah 3 kali, dan pada groundbreaking yang ketiga perusahaan Bluebird sudah berinvestasi di IKN sebesar 250 miliar rupiah, dan ini adalah untuk peluncuran transportasi publik berbasis kendaraan listrik untuk istilahnya ini akan menunjang IKN sebagai kawasan hijau, kemudian lingkungan hijau dengan penggunaan listrik yang hijau dan berada di wilayah dengan energi yang hijau. Dan ini bentuknya nanti Bluebird akan menyediakan taksi listrik, kemudian mobil rental listrik, kemudian juga bus jurusan Balikpapan IKN dengan bus listrik juga, dan ini menjadi sebuah penyediaan transportasi berbasis listrik di IKN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dari luar, dari Hyundai juga tertarik untuk berinvestasi untuk autonomous vehicle car. Jadi nanti di Sumbu Kebangsaan, jalan melingkar di IKN, nanti akan ada autonomous vehicle car yang mobil ini memang akan berputar dan menjadi kendaraan umum di IKN. Kemudian juga Hyundai juga tertarik untuk menyediakan
air taxi mobility, jadi bentuknya seperti helikopter gitu ya. Jadi nanti menghubungkan antara Balikpapan, kemudian juga Bandara VVIP, kemudian juga IKN, pusat kota IKN. Jadi dan itu, tapi ini kalau air taxi mobility masih sifatnya bentuknya mungkin VVIP ya. Oke, oke. Itu dia, berarti memang hampir semua infrastruktur pendukung ya dari sisi pembangunan, kemudian bahkan transportasinya sudah green konsep lah bisa dikatakan begitu ya. Karena ini kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dan juga sarana transportasi di IKN. Baik, maju terus Pak untuk pembangunan IKN Nusantara. Begitu Pak Agus, terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan dan juga sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Agus. Ya, terima kasih.